Keuntungannya apa? Keuntungannya banyak banget Bapak Ibu. Jadi kalau misal kita memberikan project kepada anak-anak, yang pertama ini memberikan pengalaman tentu. Jadi kayak tadi, oh mereka akhirnya punya pengalaman nih bagaimana caranya berinteraksi dengan orang. Atau mungkin bagaimana caranya, oh aku pernah disuruh Bulina nih buat apa bahasa Jawanya itu edel-edel. Apa sih namanya itu? Membongkar gitu ya. Bongkarin, ada yang waktu itu ya itu dibongkar bel, ada yang bongkar remote TV gitu. Jadi ada bongkarin Tamiya gitu. Jadi mereka punya pengalaman itu. Kemudian menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Jadi lagi-lagi karena ada masalah di dunia nyata, mereka akhirnya ter apa ya? Termotivasi. Oh iya, ternyata ada ya masalah kayak gini ya, kayak gitu. Kemudian melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, yang kemudian bisa diimplementasikan dengan dunia nyata lagi-lagi karena masalahnya juga berasal dari dunia nyata. Selanjutnya, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan gitu. Karena apa? Karena lagi-lagi mereka doing something. Jadi kalau saya tanya kepada anak-anak, kalian tuh sukanya tuh kalau belajar seperti apa gitu? Ya yang melakukan sesuatu gitu. Cuman kadang kalau anak-anak kan belum bisa ya ngomong kayak gitu. Yang games Bu, atau mungkin yang main itu loh Bu gitu ya. Meskipun sebenarnya tuh kita sebenarnya ngasih aktivitas, intinya begitu, ngasih aktivitas. Sehingga mereka nggak cuma duduk kemudian mereka mengerjakan di kertas seperti pembelajaran tradisional ataupun hanya mendengarkan kita, enggak. Tapi mereka doing something yang kemudian bahkan bisa menghasilkan. Ini nih PJBL gitu, karena bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi karena mereka tertarik, akhirnya mereka belajar. Jadi kayak tadi, oh aku nggak tahu ini nih, berarti mereka harus ngulik dulu. Oh sistem listrik itu kayak apa gitu, akhirnya mereka baca juga. Kalaupun nggak baca, mereka mungkin akan lihat YouTube ataupun lihat yang lain gitu ya, yang bisa membantu untuk memecahkan masalah itu. Kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Jadi karena terbiasa gitu ya, karena terbiasa dengan masalah-masalah yang kita berikan, kemudian dia bisa memecahkan dan bahkan menghasilkan sesuatu dari masalah tersebut, akhirnya dia akan terbiasa gitu untuk bisa melakukannya gitu. Dan meningkatkan kolaborasi tadi, karena memang dikerjakan secara kolaboratif gitu. Kalau misal menciptakan suatu produk dengan dirinya sendiri, bisa nggak Bu? Bisa ya, tapi tetap dia akan membutuhkan orang lain gitu. Kayak misal project STEM ya. Nah, itu tuh mereka mungkin akan hasilnya bisa jadi individu gitu. Tapi proses dalam menyelesaikan tugas individu itu, mereka bisa berkolaborasi dengan banyak orang, walaupun tidak dengan temannya. Kalau misal dengan temannya oke gitu ya, misal ada temannya yang pinter apa namanya seni gitu, sedangkan dia pinter di matematika gitu, maka seni dan matematika dia bisa tanya nih sama si seninya, nih gimana nih aku mau bikin sebuah istana gitu ya, tapi aku nggak tahu gitu gimana artnya di bagian mana. Nah mungkin bisa ngasih solusi gitu, walaupun tugasnya itu sebenarnya tugas pribadi gitu ya. Kemudian mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Nah ini tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang terakhir meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Lagi-lagi karena ketika dia harus menginvestigasi secara mendalam, maka dia harus banyak tahu gitu dan harus banyak membaca, dia harus mengelola banyak sumber juga, seperti itu. Nah, kelemahannya apa? Nah, ini tadi kalau saya sebutkan itu saya ngasih waktu itu sampai 2 bulan gitu ya. Nah, itu terlalu lama gitu. Nah, tapi kalau misal nih antar guru mapel, kalau sekarang kurikulum merdeka kan kembali ke mapel ya. Nah, antar guru mapel ini saling bekerja sama gitu. Misal nanti untuk per 3 bulan sekali gitu ya, 3 bulan sekali nanti anak-anak bisa mempresentasikan hasil proyeknya gitu dari keseluruhan mapel yang sudah mereka dapatkan, kemudian mereka
jadikan satu produk yang bisa memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Itu juga lebih baik gitu. Tapi ya memang itu, dia memerlukan lebih banyak waktu gitu. Kemudian membutuhkan biaya yang cukup banyak gitu. Karena biasanya kayak tadi, membuat sesuatu pasti mungkin bisa jadi mengeluarkan biaya. Bu, kalau misal ada nggak sih yang misal kayak minim banget budget? Ya ada gitu. Cuman mungkin akan lebih effort lagi gitu ya. Terus mungkin dia akan sebenarnya lebih bagus sih karena dibenturkan dengan banyak hal gitu, termasuk dengan biaya. Jadi anak akan lebih kompleks mikirnya. Cuma kalau misal buat anak SD ya itu tadi lagi-lagi masalahnya mungkin lebih disederhanakan atau mungkin alat-alatnya juga lebih disederhanakan biar apa? Biar juga tidak terlalu membebani gitu. Kalau misal untuk SMP SMA, saya sarankan sih banget ya karena apa? Karena mereka jauh lebih kompleks pemikirannya, cara berpikirnya juga jauh lebih abstrak lah ya. Kemudian banyak instruktur atau guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana guru memegang peran utama di dalam kelas. Jadi masalah selanjutnya itu kadang yang banyak kita temui gitu ya. Banyak guru-guru yang sudah terlanjur comfort zone gitu. Jadi nggak mau gerak gitu. Kalau biasanya aku udah berhasil kok melakukan pembelajaran hanya dengan ceramah gitu ya. Anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal PAT ataupun PTS gitu. Tapi apakah benar-benar itu bermakna untuk anak-anak gitu? Jangan-jangan mungkin cuma lewat dari telinga kiri keluar kanan atau masuk ke kanan keluar kiri gitu ya. Kan kita juga nggak tahu gitu. Ataupun ketika dia mendapatkan nilai PAT itu dapat nilai yang bagus atau PTS-nya juga bagus, bisa jadi karena sistem kebut semalam kayak kita dulu. Mungkin saya ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin membuat si anak itu kemudian kayak ya udah ini ujian selesai, besok selesai, lupa gitu ya. Tapi coba kalau kita menjadi seorang guru yang mau belajar, mau ngasih pengalaman kepada anak-anak, setidaknya nih gitu ya, kalau misal anak-anak suatu saat nanti lupa sama materinya, dia masih ingat pernah diajak atau diberikan pengalaman untuk membuat ini atau untuk menyelesaikan ini gitu. Meskipun mungkin secara teori materi dia sudah lupa gitu. Tapi setidaknya kita bisa memberikan pengalaman bahwa oh, aku pernah belajar itu gitu. Ataupun mungkin dia akan merasa bahwa aku senang ya belajar ya dengan karena diberikan suatu aktivitas gitu tadi, diberikan suatu pengalaman kayak gitu. Kemudian banyak peralatan yang harus disediakan, kayak tadi misalnya banyak. Kemudian peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Itu kenapa tadi kolaborasi itu sangat dianjurkan. Untuk membantu siswa-siswa yang mungkin gaya belajarnya beda-beda gitu. Sehingga guru di sini harus mampu nih buat membagi kelompok mana anak-anak yang gaya belajar A, B, C, D gitu ya, kemudian dijadikan satu agar mereka saling mengisi, agar saling menyempurnakan gitu. Agar bisa membantu nih kayak misalnya ada beberapa peserta didik yang mungkin lemah di dalam satu hal gitu. Kemudian ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif gitu dalam kerja kelompok ya, karena lagi-lagi kerja kelompok kadang kita nggak bisa kontrol semuanya. Tapi kita sebagai seorang guru harus tetap berusaha untuk melakukan monitoring gitu ya, atau controlling kepada si anak-anak tadi. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Ini pernah saya lihat di salah satu sekolah di Surabaya. Setiap kelompok itu diberikan permasalahan yang berbeda memang. Jadi setiap bangku itu ada masalahnya sendiri-sendiri. Nah, tapi hebatnya si guru ini bisa memberikan atau bisa membagi waktu untuk kemudian, ini sebenarnya lebih ke problem solving sih, cuman ini gambaran aja gitu ya. Kalau misal kita memberikan proyek berbeda-beda. Nah, si guru ini pertama memberikan waktu kepada kelompok-kelompok tertentu tadi, sudah di plot-plot gitu ya, 1, 2, 3, 4 di meja-meja tertentu. Kemudian setelah waktu yang ditentukan udah kelar, udah selesai, maka mereka change. Jadi masing-masing anak atau masing-masing kelompok itu punya kesempatan untuk bisa mengerjakan proyek masing-masing. Dan guru akan melihat
dinilai manakah atau di proyek manakah siswa itu paling antusias atau paling berhasil gitu ya menyelesaikan permasalahan yang diberikan gitu. Jadi kalau misal kita mau memberikan proyek gitu, kalau misal lebih baiknya gitu ya, kalau memang ada proyek yang berbeda, maka berikan kesempatan kepada salah satu kelompok ataupun mungkin antar kelompok itu untuk kemudian saling belajar. Jadi misal setelah proyek ini selesai, mungkin proyek selanjutnya adalah proyek yang dikerjakan oleh kelompok yang lain, seperti itu.